ternyata NIK ibu jadi penilaian kelengkapan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin mau bahas tentang sesuatu hal yang mungkin bagi teman-teman yang sudah pro di pangkalan data, di operator pengelola BD-Dikti, wah ini sesuatu hal yang remeh-temeh ini. Tapi nyoba kita ulas lagi, nyoba kita review ulang dari menu pertama, yaitu menu pendataan mahasiswa baru. Nah, bagi teman-teman yang sekarang baru diangkat menjadi pengelola PDDikti perguruan tinggi, maka ini jadi angin segar untuk memulai hal baru yang baik, yang benar, yang bisa dibilang berkualitas dan bermutu. Untuk teman-teman yang sudah senior, yang sudah pro, ini hanya sebagai perulangan saja untuk merefresh. Oke, kita langsung ke menu di mana aplikasi New Feeder kita tambahkan. Oke, nah, data ini yang akan kita proses. Oke, data ini yang akan kita proses. Di kolom-kolom yang merah atau diwajibkan, mohon diisi dengan baik dan benar, ya. Data apa saja yang sekarang diwajibkan? Contohnya data nama, tempat lahir, jenis kelamin, nama ibu, tanggal lahir, agama. Oke, kita ke informasi detail mahasiswa. Di bawah ada kewarganegaraan, ada NIK, ada NISN, ada nomor HP, ada kelurahan, ya, email, penerima KPS, penerima bantuan, ya, ada kecamatan, ya. Ini di detail alamat, di detail orang tua tidak ada yang wajib, ya, sepertinya. Tapi di sini ada nama ibu yang meskipun di sini tidak wajib, padahal di atas wajib ini, ya. Sepertinya ini harus ada tambahan ini. Kolom ibu ini harus diwajibkan. Oke, jadi isinya sama karena pada saat ngisi yang di atas, yang di bawah juga terisi. Ya. Bintang di sini sepertinya kurang. Ya. Oke, kita lihat ke wali. Wali tidak ada yang diwajibkan. Nah, ini pilihan ID kebutuhan khusus. Antara ya atau tidak. Jika tidak, maka tidak muncul apapun. Tapi jika ya, wah, pilihannya banyak ini. Siapa yang disabilitas? Ya, mahasiswanya kah, ayahnya kah, atau ibunya? Ya, oke. Kita back ke detail mahasiswa. Nah, di detail mahasiswa ini apa yang harus kita isi? Hanya data yang wajib saja, bukan, ya. Lebih baik semua isian data di sini diisi selengkap mungkin. Ya, bahkan di sini ada alat transport, ya, berkuda, bermobil, perahu, sepeda motor, jalan kaki, mobil pribadi, ojek, kereta api, ya, angkutan umum, atau ada yang masih naik andong, seperti Angling Dharma. Oke, ada pilihan jenis tinggal. Nah, di pilihan jenis tinggal ini bersama orang tua, kos, bersama wali, rumah sendiri, asrama, atau panti asuhan, atau yang lain, ya, yang tidak ada di pilihan ini. Oke, nah, ini lebih baik diisi semua, lebih baik diisi semua, sedetail mungkin. Oke, yang berikutnya, orang tua. Nah, kemarin pada saat pembukaan periode 2026 ganjil, ada surat edaran dari kementerian, dan di sana juga direkapkan tentang
data yang valid, data yang lengkap, data yang bagus. Nah, kalau nama ibu memang diwajibkan. Ada yang unik nih, ya. Ternyata NIK ibu jadi penilaian kelengkapan data. Padahal di sini tidak wajib. Ya. Jadi teman-teman yang sekarang disiakannya masih belum ada NIK ayah dan NIK ibu, silakan ditambahkan. Oke? Ya. Dan nama ayah, nama ibu, kalau nama ibu memang sudah diwajibkan dari dulu, ya. Nama ayah juga diwajibkan. Di sini ada pendidikan ayah, ibu, ya. Ada pekerjaan. Oke. Di sini ada penghasilan, ya. Nah, khusus untuk pendidikan biasanya ini nama orang tua yang selalu dimunculkan nama orang tua itu ada gelarnya, ya. Lebih baik gelar dipisah dengan pendidikan ini. Jadi tidak dimunculkan di nama, ya, baik nama ayah maupun nama ibu, apalagi nama mahasiswa. Jangan sampai ada gelarnya, karena gelar itu posisinya berada di referensi pendidikan, bukan di nama. Oke? Nah, itu untuk wali juga. Di sini ada nama, pekerjaan wali, penghasilan wali, pendidikan, tanggal lahir wali, ya. Ini silakan diisi selengkap mungkin. Oke. Nah, di sini untuk yang disabilitas, jika memang mahasiswanya, maka kita isi sesuai, ya. Jika ayah kita isi sesuai yang ayah, jika ibu kita sesuaikan isian yang ibu. Oke. Nah, data ini pada saat kita sudah mendatakan ke new feeder dan datanya salah setelah disinkronisasi, maka kita harus mengajukan perubahan data diri mahasiswa atau lebih ngetrennya itu disebut PDM. Perubahan data mahasiswa kita ajukan di PDDikti dengan melampirkan data dokumen. Ya, misalkan namanya salah, maka kita harus melaporkan data dokumen itu dilengkapi dengan KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, mungkin juga dengan ijazah terakhir. Nah, jika nama ibu, maka harus ada kartu keluarga, ya, karena nama ibu itu ada di kolom bagian bawah di kartu keluarga kita dari ibu siapa, gitu ya. Nah, bagian yang atas ini memang wajib betul, tidak boleh salah, ya. Bahkan di nama ini beda spasi aja kita dianggap salah, ya. Di teman-teman, saya doakan sehat selalu pada saat ngecek supaya nggak salah. Oke. Kewarganegaraan. Nah, bagaimana jika bukan WNI? Jika WNI maka wajib NIK 16 digit angka semua. Ya, jika WNI. Jika kita pilih Indonesia. Nah, tapi jika kita pilih selain Indonesia, maka NIK ini bisa diisi dengan nomor ID paspor. Oke. Kita ke NISN. NISN ini yang lulusan tahun-tahun muda, calon-calon mahasiswa, di ijazah sudah ada NISN-nya. Nah, bagaimana untuk NISN yang mahasiswanya sudah lama, misalkan ikut RPL atau ikut program pasca, baik magister ataupun doktoral, ya. Di permintaan data dianggap kelengkapan data kemarin itu yang dihitung hanya diploma dan S1, ya. Itu memang NISN-nya wajib ada. Bagaimana yang tidak punya? Silakan mengajukan di websitenya NISN yang mengajukan mandiri calon mahasiswanya sendiri, ya. Jika belum ada, silakan diisi default angka digitnya 10 digit, ya. Tapi tetap ditandai gimana caranya disiapkan. Di portal mahasiswa selalu dimunculkan pada saat mahasiswa tersebut
di pengajuan NISN-nya sudah muncul, maka dia bisa ngupdate mandiri, sehingga kita bisa ngupdate data NISN-nya ke new feeder. Oke. NPWP di sini karena ini berada di detail mahasiswa, maka yang diminta adalah NPWP mahasiswa. Ya. Oke, ini alamat jalan, nomor telepon ini yang dulu rumah ya. Nomor telepon rumah sekarang juga bisa diisi dengan nomor handphone. Sebenarnya sama dengan bawah ya. Formatnya yang dulu plus 62 atau 62 itu silakan sekarang langsung dengan format 08 ya. Langsung Indonesia ini ya. Oke. Ini nama dusun, silakan diisi juga. Nama RT, RW ini sudah bisa 3 digit. Oke. Ya, RT 1, RW 5. Oke. Tempat kelurahan belum bisa milih ya, belum bisa milih. Ini harus kita ketik ya. Kode pos ini juga harus 5 digit ya, kurang enggak boleh, lebih enggak boleh ya. Harus angka semua. Email, gunakan email aktif ya. Karena ke depan email mahasiswa ini digunakan komunikasi untuk mengirim suatu validasi, untuk mengirim suatu tracer, untuk mengirim suatu hal ke mahasiswa, maka dikirim melalui email. Oke. Penerima bantuan, ya, maka nomornya berapa? Jika tidak, kita nggak perlu ngasih nomor, ya. Penerima KPS itu bisa diisi bantu kartu perlindungan sosial, ya. Mungkin BPJS ya ini. Atau yang punya asuransi di tempat lain juga bisa diinputkan, ya. Oke. Kecamatan kita bisa milih ya, misalkan kecamatannya itu saya pilih. Oke, wah ternyata banyak ini. Saya pilih. Oke, ini kecamatan. Kita bisa milih sesuai dengan lokasi kita. Nah, atau lokasi mahasiswanya ya, maaf, yang lebih tepat. Tuh, kalau saya di lokasi Kecamatan Lawang. Oke. Alat transportasi saya pilih berkuda. Jenis tempat tinggal rumah sendiri. Oke, ya ini cara ngisi detail. Nah, yang di orang tua, NIK orang tua sekarang mohon diisi, apalagi NIK ibu, karena yang saya sampaikan tadi NIK ibu sudah diminta dan ini meskipun tidak wajib tapi jadi penilaian. Ya, sunnah muakkad ya. Kalau nama ibu ini wajib, nama ayah juga silakan diisi ya. Tempat lahir, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Begitu juga alamat wali, nama, pekerjaan, tanggal lahir, penghasilan, dan pendidikan, ya, dan kebutuhan khusus. Khusus, guys, kebutuhan khusus. Ini memang harus hati-hati. Silakan kirim dulu data mahasiswanya sampai tersinkronisasi. Jika mau edit kebutuhan khusus, baru lakukan editnya setelah data terkirim dan tersinkronisasi. Gitu. Karena ada beberapa case yang pada saat data kebutuhan khususnya itu ada, datanya sulit terkirim. Mungkin bug change yang ada di browsernya ya. Jadi silakan disinkron dulu. Setelah sudah tersinkron, baru diproses edit ulang. Ya, oke. Terima kasih. Itu cara untuk memasukkan mahasiswa baru. Nah, untuk nambah histori pendidikan, jalur peserta didik baru, pindahan, RPL, double degree, saya bahas di video berikutnya. Terima kasih. Jika ada saran dan kritik, monggo silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa bagikan, apalagi kepada pengelola PTDD yang baru ini. Ini sangat membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.